Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. January seems to stir something in us. Whether it's hope or renewal or courage,
There's a certain feeling in January of potential, even rebirth. And into whatever that stirring feels like, God speaks the words that matter most. Behold, I am making all things new. In our uncertainties, in the moments that feel both exciting and risky, and in the parts of our story we wish we could rewrite, God is making all things new. We know that the same God who's been faithful in every day behind us will remain faithful in every day ahead. So as we step into this new year, may we do so with open hands and with hearts that long for His glory to be seen by a watching world. And may we trust that God will do what only He can do and what He loves to do. That He will indeed make all things new. Shalom. 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 Selamat tahun baru 2026 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan doa syafaat dan doa syukur kita untuk tahun 2026 ini. Sesuai tuntunan Tuhan yang disampaikan melalui gembala sidang kita, Pak Niko, bahwa tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung. Dengan iman kita akan bersama-sama mendeklarasikannya sebanyak 3 kali bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan dengan iman. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan. Agar tahun ini Tuhan, gerejamu akan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa dan kami siap diutus, dipakai Tuhan dengan setia menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang 2025. Kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, tahun 2026, di mana kami percaya Engkau telah menyertai kami juga Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, dan yang terutama, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang setia. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
dan membawa Engkau menuju kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melangkah di tahun ini dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang setia, menyertai setiap langkah hidup kami. Kami akan menerima berkat-berkat yang baru. Kami akan menerima pintu-pintu yang terbuka Tuhan. Kami akan hidup berkemenangan di tahun 2026 ini. Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia. Kami rindu bangsa kami dilawat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah terang Injil bercahaya di negeri kami. Dan damai sejahtera Allah itu turun pada bangsa kami Indonesia. Dengan iman kami mau perkatakan, Indonesia aman, Indonesia bersatu, Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu ada pada pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang diambil. Biarlah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Biarlah memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tantangan global, Indonesia tetap aman, Indonesia akan tetap stabil dan maju. Karena ada tangan Tuhan yang kuat melindungi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Engkaulah perisai dan penolong buat kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Mereka akan penuh dengan urapan yang baru. Pakailah hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan jiwa dan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat generasi Yeremia. Mari generasi Yeremia yang ada tempat ini, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia, generasi muda yang Engkau janjikan untuk menuai jiwa-jiwa. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah generasi Yeremia yang di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah raya awal tahun ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mempersiapkan kami menjadi umat-umat-Mu yang siap memberitakan Injil dan menyelesaikan amanat abu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi gereja Tuhan, shalom. Selamat tahun baru, boleh saya lihat tangan orang-orang yang hari ini merasakan bersyukur, boleh lambaikan tanganmu. Kami segenap tim sangat amat bersemangat, we are so excited karena hari ini adalah ibadah pertama di tahun 2026. Dan saya percaya hari ini kita mau datang dengan rasa syukur yang luar biasa, amin. Sama-sama kita tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, come on. Kami merayakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup.
bersama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, haleluya, haleluya. Satu suara haleluya, haleluya, haleluya. Suara-suara yang meriah untuk Tuhan Yesus. Engkau yang bersyukur, Engkau yang bersuka cita, saudara. Haleluya. Sebab kami percaya di tahun yang baru ada kemenangan yang baru. Ada berkat yang baru. Yang percaya berikan tepuk tanganmu sorak-sorai. Bagi Tuhan yang dahsyat jemaat. Yang siap menerima kemenangan, katakan amin. Katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Come on. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja Yang siap menerima kemenangan, katakan. Kami bawa pujian, Come on. nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami Angkat bersuka. tanganmu, come on. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Nyatakan Segala raja. mari jemaat Tuhan GBBRC. Come on, say. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami, Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus mana Raja. pujianmu katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Panggilannya Raja. katakan. Segala raja. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Biar di awal tahun ini Tuhan, kami katakan satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Nama Yesus Tuhan. Come on, siap katakan. Kami bawa pujian. Mana suara katakan? Tangan kami, tangan. Sekali lagi ya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mari katakan sama-sama, come on. Kami bawa pujian. Say.
Mana tangannya, tangan kami terangkat. Are you ready? 1, 2, 3, 4, go, go, go. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala raja, katakan. segala raja. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya percaya hari ini kita merasakan sukacita yang besar, amin. Di tahun yang baru saya percaya ada kemenangan yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, boleh nggak saudara keluarkan HP saudara, nyalakan flashlightnya saudara. Hari ini biar kita mau sama-sama terangi ruangan ini. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, come on. Terangi ruangan ini saudara. Karena saya percaya hari ini ada terang Kristus dalam hidup kita yang percaya. Katakan yes. Come on, 1, 2, 1, 2. Kami bawa pujian. Come on. Hey, masuki. Mana? Katakan tangan. Hey, sorakan kemenangan. Sekali lagi ya saudara ya. Angkat cahayamu. Tanda engkau percaya ada Tuhan bersama tahun 2026. Kami bawa pujian. Come on. Masuki. Tangan kami, cahaya kami. Hey, 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 hey. Are you ready? 1, 2, 3, 4, go, go, go. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Siapa? Segala raja, Katakan sama-sama. segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sebab kami percaya Tuhan di tahun 2026 Tuhan, biar sinar-Mu menyinari setiap kami Tuhan. Kami percaya kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tahu bukan karena kami hebat, tapi karena kami punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Yang mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What
for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Thank you, Lord. God, I can't believe for your how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. We thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, oh, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe. Tanpa musik sama-sama ucapkan syukur. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me.
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami memulai hari yang baru Tuhan, tahun yang baru. Hari pertama dari 365 hari Tuhan. Kami mau bilang tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Saudara ambil waktu yuk. Di tahun pertama ini yuk, bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Ke depan nanti kami gak tahu ada apa Tuhan. Tapi kamu bilang dari hari pertama ini Tuhan, kami perlu Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera. Ada Tuhan bersama. Jangan khawatir saja. Ada Tuhan bersama. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan bersama dengan setiap langkah. Mari bersama-sama katakan saudara. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera. Katakan Tuhan setiap jam.
Katakan setiap langkah kami Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Ku datang juru selamat berkat. Katakan setiap jam. Setiap jamnya Tuhan. Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkati. Mari angkat tangan Tuhan, katakan. Ya Tuhan tiap jam. Yes, Lord. Yes, Lord. Amin. Setiap jam. Ada Tuhan bersama. Ku datang juru selamat. Mari deklarasikan, katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Datang juru selamat. Mari kalau kau datang bersama dengan keluargamu, saudara, gandingan tangan dikatakan, ya Tuhan. Bergandingan tangan tanda janji kami Tuhan. Amin. Sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkat. Setiap jam Tuhan. Setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkat. Setiap jam. Setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati tahun 2025 dan sekarang memasuki tahun yang baru dalam 2026. Saya percaya penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi orang-orang yang setia untuk menanti-nantikan Dia. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kami percaya Tuhan akan memberikan kami tuntunan, di mana kami akan belajar bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, melewati masa-masa dalam hidup kami Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu lah
yang akan menuntun kami Tuhan. Menjauhkan kami dari setiap kejahatan-kejahatan kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini seperti apa yang akan kita pelajari firman Tuhan, kerinduan saya adalah kita sama-sama belajar Bapak Ibu semua. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, tapi dengan belajar kebenaran firman Tuhan, setidak-tidaknya membuat kita menjadi sadar, membuat kita menjadi aware akan terjadi sesuatu yang di sekeliling kita, dan juga membawa kita kepada rencana Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang membangun rumah tangga menghadapi badai. Membangun rumah tangga menghadapi badai. Saya percaya bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti akan menghadapi badai. Atau mungkin kita sudah melewati badai-badai dalam kehidupan rumah tangga kita di tahun-tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lagi. Karena kenapa? Karena saya percaya tidak ada yang namanya keluarga atau rumah tangga yang sempurna. Pasti dari setiap kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, kalau Tuhan izinkan, berarti sebenarnya Tuhan mau kita belajar. Nah, kalau kita melihat setiap dalam rumah tangga selalu aja, ada aja gitu ya. Maksudnya apa? Ya, tadi saya bilang tidak ada yang sempurna. Pasti ada aja yang namanya entah masalah tentang keuangan, entah masalah dengan penyakit kesehatan, entah terjadi konflik dari internal maupun dari luar, entah apapun juga yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan kapan badai itu akan datang, tetapi apakah kita sudah siap menghadapinya? Ya, apakah kita sudah siap menghadapinya? Perbedaan antara keluarga yang hancur dan yang bertahan bukan terletak kepada kerasnya badai atau parahnya badai, tetapi pada kekuatan fondasinya. Kekuatan fondasinya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu semua, kalau kita membangun satu rumah, yang harus kita perhatikan penting adalah fondasi daripada bangunan itu. Kenapa? Kalau bangunan itu dibangun di atas fondasi yang kuat, maka apapun yang terjadi, bangunan itu akan mampu bertahan menghadapi goncangan, menghadapi badai. Tetapi kalau kita membangun fondasi, ya, fondasinya itu adalah sesuatu yang gampang tergoncang, gampang berubah, ya, sesuatu yang tidak firm, tidak confirm gitu ya. Maka apa yang terjadi bisa membawa kita kepada malapetaka. Karena kenapa? Karena bangunan yang kita bangun di atasnya bisa rubuh. Nah, itu sebabnya hari ini kalau kita mau membangun rumah tangga, berarti kita harus tahu fondasi rumah tangga kita. Nah, fondasi yang kokoh, firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 24-25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, fondasi yang paling pertama dan utama dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita adalah Kristus dan kebenaran firman-Nya. Ya, hari-hari ini fondasi apa atau dasar apa yang kita taruh, kita tetapkan sebagai dasar dalam rumah tangga kita. Kalau hari ini dasarnya adalah bukan Tuhan, ya, entah kekuatan, entah kekayaan, entah kemampuan kita, hari ini ingat baik-baik bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita hanyalah sementara. Dan kalau kita berharap yang sementara itu bisa menjadi fondasi, maka apa yang terjadi? Pada waktunya segala sesuatunya bisa runtuh Bapak Ibu semua.
Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan di sini adalah kita membangun rumah dengan dasar yang kuat di atas batu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau tadi kita baca firman Tuhan dikatakan apa di situ? Setiap orang yang mendengar perkataanku. Mendengar perkataanku. Ya, berarti berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini, sudahkah kebenaran firman Tuhan ini menjadi fondasi dasar dalam rumah tangga kita? Karena kenapa? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya dan amin. Dan tidak akan pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan, itu yang pasti akan ditepati. Setiap janji-janji yang diucapkan, itu pasti akan digenapi. Dan itulah yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan orang tua dengan anak. Ya, berarti dalam rumah tangga kita bukan keinginan suami atau istri. Tapi di sini berbicara tentang keinginan Tuhan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau, itu yang tidak kita lakukan. Nah, biar itu menjadi fondasi dasar dalam rumah tangga kita yang tidak akan terguncangkan pada waktu yang namanya badai, masalah, problem kehidupan ini melanda dalam rumah tangga kita. Nah, selanjutnya di situ dikatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Yang kedua, ya, hari-hari ini sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Karena mendengar tanpa melakukan itu sama saja kita tidak percaya. Ya, itu sama saja tidak percaya. Kalau kita percaya berarti kita melakukan. Kalau kita tidak melakukan berarti sebenarnya kita sedang meragukan perkataannya. Kita sedang meragukan kebenarannya. Kita sedang meragukan janjinya. Kita bertanya-tanya dalam hati kita, apakah benar? Apakah mungkin? Apakah bisa? Tetapi kalau kita berharap, berarti kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka apa yang terjadi? Pasti kebenaran firman Tuhan itu akan digenapi, Bapak Ibu Saudara semua. Nah, practical things-nya bagaimana sih yang terjadi dalam rumah tangga kita? Nah, yang harus kita perhatikan baik-baik hari-hari ini. Sudahkah kita punya waktu-waktu di mana orang tua dan anak kita sama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, berdoa bersama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, sudahkah kita punya waktu-waktu seperti itu dalam rumah tangga kita? Karena kita mau kebenaran firman Tuhan ini menjadi fondasi dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya ya kita rindu bersama-sama, bukan hanya suami dan istri, tetapi orang tua dan anak bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, pada waktu orang tua, suami dan istri sepakat ya merendahkan hati mereka dan mencari wajah Tuhan, meminta pertolongan, maka anak-anak akan melihat. Dan dari situlah anak-anak akan belajar. Oh, ternyata pada waktu orang tua saya tidak mampu, mereka datang kepada Tuhan. Nah, berarti kalau mereka datang kepada Tuhan, siapakah saya? Ya, kami anak-anak, kami pun akan belajar, akan datang kepada Tuhan. Sehingga kita dan keluarga kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, bagian yang kedua setelah fondasi adalah berbicara tentang pilar-pilar yang menopang rumah tangga itu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita pernah jalan-jalan ke daerah-daerah yang bersejarah ya di Eropa atau juga di daerah-daerah yang banyak bangunan-bangunan kuno ya seperti di Yunani kayak gitu ya, bangunan-bangunan bersejarah. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ya gaya-gaya seperti Roma, kita akan melihat bahwa setiap bangunan-bangunannya yang bertahan sehingga bisa ratusan tahun itu bisa tetap berdiri. Kalau kita perhatikan baik-baik, mereka punya pilar-pilar yang besar, kuat dan kokoh. Itu sebabnya pilar-pilar itu mampu menopang bangunan-bangunan itu sehingga tidak rubuh.
Nah hari ini setelah kita punya fondasi dalam rumah tangga kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah yang selanjutnya adalah yang harus kita bangun dalam menghadapi badai ini adalah pilar-pilar yang mampu menopang rumah tangga kita. Ya, yang pertama adalah pilar komunikasi. Pilar komunikasi maksudnya apa? Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 25. Dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah hari-hari ini, sudahkah kita membangun rumah tangga kita didasarkan atas kebenaran, bukan kebohongan? Karena kenapa? Karena kehidupan suami istri kalau didasari dengan kebohongan, pasti akan menimbulkan kecurigaan, akan menimbulkan was-was-was, ya, akan membuat kita jadi berjaga-jaga, ya. Harusnya kita berjaga-jaga terhadap musuh, terhadap dari pihak luar, tapi ini kehidupan suami istri malah kita saling berjaga-jaga. Apakah itu enak? Saya percaya pasti tidak enak, tidak nyaman. Nah itu sebabnya kalau kita mau dalam rumah tangga kita, ya, yang harus kita bangun adalah apa? Buanglah dusta di antara suami dan istri, orang tua dan anak. Biar kita satu di dalam Tuhan, yaitu kita memegang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi dusta. Sekalipun yang namanya kebenaran itu kadang menyakitkan, tetapi yang namanya kebenaran itu, pada waktu kita memegang kebenaran, ingat baik-baik, yang membela kita adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi dalam komunikasi dalam rumah tangga, buang yang namanya kebohongan. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan adalah masalah komunikasi. Karena kenapa? Karena seringkali dalam rumah tangga terjadi sesuatu yang tidak enak. Itu karena apa? Gara-gara hal yang kecil. Karena masalah komunikasi. Seringkali yang kita lupa adalah kesalahpahaman akan hal-hal kecil yang tidak diselesaikan, maka mengakibatkan masalah-masalah yang akan nanti menjadi masalah yang besar dalam rumah tangga kita. Nah itu sebabnya kalau adalah masalah-masalah kecil, kesalahpahaman, lebih baik kita selesaikan secepat mungkin. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada asumsi dan prasangka-prasangka terhadap suami dan istri, orang tua dengan anak. Kalau semuanya terbuka, kan enak jadinya. Tapi kalau kita menutupi sesuatu, kita menutupi yang namanya kebohongan, pasti kita akan tidak enak. Kita akan was-was. Ya, apakah ini yang mau kita bangun dalam rumah tangga kita? Pasti tidak enak ya. Tapi kalau kita ada kejujuran, ada kebenaran, tidak ada yang tersembunyi di antara kita, maka kita akan membangun rumah tangga kita dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu semua. Ingat baik-baik pada waktu pertama kali ya di awal pernikahan kita, di mana di situ di dalam pemberkatan nikah, di situ ada yang namanya pembukaan cadar. Maksudnya apa? Maksudnya mulai hari ini tidak ada lagi yang tersembunyi di antara suami dan istri, karena mereka adalah satu. Demikian masalah komunikasi. Please perhatikan baik-baik. Jangan sampai ini menjadi pintu di mana iblis masuk dan mengacaukan segala sesuatunya. Yang kedua adalah pilar kasih yang tidak egois. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 dari ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah dalam badai, musuh yang paling terbesar dalam kehidupan rumah tangga kita adalah apa? Pada waktu kita mengesampingkan yang namanya kita dan kita ganti dengan aku. Nah hari-hari ini berapa banyak rumah tangga yang akhirnya terjadi keributan, terjadi kendala. Karena apa? Karena bukan untuk keinginan kita bersama, tetapi supaya keinginan aku digenapi. Keinginan aku terjadi. Nah hati-hati juga nih di dalam memasuki pernikahan. Apakah pernikahan itu karena kita mau sama-sama berjalan dalam rencana Tuhan? Atau seseorang menikahi pasangannya karena dia mau pasangannya itu mengikuti dan melakukan apa yang dia mau? Nah hati-hati Bapak Ibu semua. Akhirnya kita hanya menuruti dan melakukan dari satu pihak atau satu sisi.
Maka apa yang terjadi? Pasti si pihak yang egois, si pihak yang berpikir bahwa aku lebih penting, dia akan memaksakan kehendaknya. Dia akan memaksakan semua orang, ya, untuk apa? Untuk mengikuti dan melakukan apa yang dia mau. Nah, kalau ini yang terjadi, pasti bisa terjadi keributan dalam rumah tangga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tetapi kalau kita mau mengutamakan kepentingan bersama, ya, alias tidak egois, kita sama-sama melihat apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan istri, apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan suami, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak, ya, supaya kita bersama-sama nih mencari garis tengahnya dulu. Karena kita tidak mau saling merugikan satu dengan yang lain, tetapi kita mau berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Nah, jadi kalau kita mau berjalan bersama-sama bergandengan tangan, ya, hal-hal yang membawa kita kepada keegoisan itu harus kita singkirkan. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan keinginan daripada keluarga, rumah tangga. Apa yang bisa kita jalani bersama-sama, ya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah pilar pengampunan yang terus-menerus. Nah, poin yang ketiga di sini berbicara tentang pilar pengampunan, diambil dari firman Tuhan Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Tetapi jika seorang ada yang menaruh dendam, hendaklah kamu saling mengampuni. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, ingat baik-baik, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Kita bisa berbuat kesalahan. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bodoh. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti pasangan kita atau menyakiti anggota keluarga kita. Nah, hari ini firman Tuhan berkata bahwa apa? Dikatakan di sini pilar pengampunan harus ada dalam rumah tangga. Kenapa? Supaya kita semua sadar bahwa kita semua ini tidak sempurna, berarti kita semua bisa berbuat kesalahan. Berarti kalau kita bisa berbuat kesalahan, kita harus belajar untuk saling mengampuni. Kita yang bersalah, kita belajar untuk minta ampun, minta maaf. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita belajar untuk mengampuni. Nah, kenapa kita harus belajar untuk mengampuni? Kembali kepada fondasi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, mengapa ada fondasi kebenaran firman Tuhan itu begitu penting dalam rumah tangga? Karena dari kebenaran firman Tuhan itu membuat kita tersadar bahwa kita ini diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Demikian kasih yang seperti itu haruslah menjadi landasan dalam rumah tangga kita. Kasih yang saling mengampuni dan menerima apa adanya. Kita tahu memang karena kita nggak sempurna. Itu sebabnya kita belajar untuk apa? Mengampuni dan menerima pasangan kita, nanti juga anak-anak kita apa adanya. Karena kenapa? Karena kita diciptakan, setiap pribadi itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Orang kembar pun juga gak sama, Bapak Ibu semua. Ya, selalu ada perbedaan. Nah, justru dari perbedaan ini kita belajar untuk memanage, mengatur, mengelola. Supaya jangan terjadi perpecahan. Karena kalau yang namanya perbedaan ini tidak dapat kita kelola, maka perbedaan ini bisa menjadi pintu di mana si iblis masuk dan merusakkan rumah tangga kita. Ya, dari perbedaan ini bisa membuat kita menjadi saling membenci atau menyakiti satu dengan yang lain. Padahal justru dari perbedaan-perbedaan yang ada, harusnya kita belajar untuk apa? Saling melengkapi dan saling menutupi. Yang punya kelemahan di sini, yang satu menutupi. Yang satu lagi yang punya kelemahan di mana? Yang satu lagi saling menutupi. Sehingga kita bisa bersama-sama saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita perlu yang namanya pengampunan. Kalau sampai dalam keluarga, dalam rumah tangga ada kebencian, ada dendam, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Ya, hati kita.
Jangan kita tunjuk orang lain dulu, tetapi diri kita dulu. Ingat baik-baik, Tuhan mengampuni setiap kesalahan pelanggaran kita. Nah, siapakah kita berhak memarahi, membenci, bahkan dendam kepada orang lain? Kita nggak berhak, Bapak Ibu Saudara semua. Karena Tuhan itu mengampuni kita. Nah, karena kita tahu Dia itu mengampuni kita, dan Dia mau adalah kita juga belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah yang keempat, berbicara tentang pilar, tujuan, dan visi yang sama. Amos 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apakah mungkin kita bisa berjalan bersama-sama jika belum ada yang namanya kesepakatan? Ya, dalam rumah tangga, suami dan istri, orang tua dengan anak. Kalau kita aja di dalam rumah tangga aja kita semua punya tujuan masing-masing, pasti akan sulit berjalannya. Ya, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, satu mau ke atas, satu mau ke bawah. Pusing kan kalau kayak begitu. Itu sebabnya kita harus menyatukan dulu nih visi kita. Apa sih yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita? Nah, yang harus kita samakan adalah apa? Nilai-nilai apa yang akan kita bangun dalam rumah tangga kita? Ya, kalau di sini kembali lagi kepada fondasi rumah tangga kita, yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ini yang kita lakukan bersama-sama. Ini yang kita sepakat untuk tidak melanggarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan, nah kita harus saling mengingatkan, saling mendoakan, saling dengan menegur dengan kasih, dan saling mengampuni. Supaya orang yang mungkin salah paham, salah jalan, salah memilih dalam kehidupannya bisa kembali lagi di dalam rumah tangga bersama-sama. Nah, makanya saya katakan, sudahkah kita punya visi dan tujuan yang bersama? Yaitu mau dibawa kemana rumah tangga kita? Apakah rumah tangga kita ini hanya berdasarkan kekuatan kita, kemampuan kita? Atau berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam rumah tangga kita? Ya Bapak Ibu semua, dengan begitu kita sama-sama sepakat bahwa ini yang akan kita jalani, kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin tidak gampang, sekalipun mungkin akan menghadapi banyak namanya goncangan, banyak yang namanya badai dalam hidup ini, tetapi kita memilih untuk tetap setia akan kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya adalah, kalau tadi kita sudah belajar tentang fondasi, yaitu firman Tuhan, kemudian pilar-pilar bangunannya yang menopang bangunan itu. Nah, sekarang apabila badai dalam kehidupan itu datang menghantam rumah tangga kita, ya, mulai menyerang rumah tangga kita, mulai menggoncangkan rumah tangga kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Firman Tuhan mengajarkan kita, pada waktu kita bersama-sama bersepakat, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Karena kenapa? Karena kita bersepakat bukan hanya antara suami dan istri, bukan hanya dengan orang tua dan anak, tetapi rumah tangga kita bersepakat dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, siapa yang dapat melawannya? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bukan Tuhan mengikuti apa yang kita mau, tetapi pada waktu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, disitulah Bapak Ibu Saudara semua, kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu, bagaimana Tuhan sanggup membela kita di dalam kebenarannya. Nah, hari ini kalau ada kendala, masalah, badai dalam rumah tangga kita, yang pertama yang harus kita ingat baik-baik adalah kita semua adalah tim di dalam rumah tangga ini. Ya, kita ini satu tim. Ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kita ini satu tim, bukan musuh. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Kalau terjadi sesuatu dalam keluarga dan rumah tangga, jangan cepat-cepat kita saling menghakimi, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan, ini gara-gara si ini, atau ini gara-gara si itu, atau seandainya kalau kamu gak berbuat begini-gini, maka ini gak akan terjadi. Well,
hari ini ingat baik-baik. Iblis senang banget untuk menghancurkan rumah tangga kita. Dia dengan senang hati akan mengacau balaukan rumah tangga kita. Dengan cara apa? Dengan membuat kita saling menyalahkan dan menghakimi. Ya, karena tadi kita belajar bahwa pilar yang menopang rumah tangga kita adalah saling mengampuni. Itu sebabnya iblis mau banget kalau kita saling menghancurkan, saling menghakimi. Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan dikatakan kalau kita sepakat, kita bersama-sama, kalau ada sesuatu yang terjadi, ingat baik-baik. Ini bukan karena salah si ini, salah si itu, tetapi ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama-sama sebagai satu keluarga, ya, di dalam rumah tangga ini. Jadi kita semua ada satu tim, ya, bukan musuh yang harus kita jauhi, yang harus kita serang. Tetapi kita harus saling menjaga, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, baru yang kedua adalah berdoa bersama-sama. Dalam keadaan sesulit apapun, ingat baik-baik, ya, tidak ada kata terlambat untuk selalu berdoa. Kalau mungkin, ya, anak-anak belum mengerti, biar orang tua dulu yang menjadi contoh. Suami dan istri bersepakat. Untuk apa? Bersama-sama berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Sehingga anak-anak bisa melihat dan anak-anak belajar keteladanan dari mama papanya. Mereka akan melihat bahwa mama papa pun butuh Tuhan. Berarti mereka pun juga butuh Tuhan. Berarti kita semua sebagai satu keluarga, satu rumah tangga, kita butuh Tuhan. Untuk apa? Untuk menopang, untuk menolong, untuk menuntun kita berjalan melewati badai. Memang tidak ada satu orang pun yang menginginkan badai itu terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada waktu badai itu terjadi, ingat baik-baik, kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada di situ dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya selama kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama mencari wajah Tuhan, maka Dia pun pasti akan mendengarkan. Kenapa? Karena kita sepakat, suami dan istri, orang tua dan anak. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menghakimi, tetapi saling melindungi, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, jika ada badai dalam rumah tangga ini yang mungkin kelihatannya sulit untuk kita bisa lewati, tidak ada salahnya. Yang ketiga dikatakan kita minta bantuan. Ya, untuk dari apa? Dari pemimpin rohani, tempat di mana kita beribadah. Di situ saya percaya ada para pemimpin-pemimpin, ada gembala, ada juga gembala kul yang bisa menolong kita, memberikan advice, memberikan masukan, untuk menopang kita, untuk mendoakan kita. Tidak ada salahnya untuk kita minta bantuan mereka. Setidak-tidaknya kita belajar Bapak Ibu semua. Kalau kita butuh bantuan, kita minta bantuan, mereka menolong kita. Siapa tahu someday setelah kita melewati masalah ini, kita melewati badai ini dalam rumah tangga kita, kalau kita melihat ada orang lain yang juga mengalami masalah yang dulu pernah terjadi dalam rumah tangga kita, siapa yang tahu Tuhan bisa pakai rumah tangga kita untuk menolong rumah tangga orang lain. Nah, jadi biarlah kita saling menolong, ya. Jangan lupa kalau memang benar-benar sulit, nggak ada salahnya untuk kita minta bantuan. Ya, kita bisa minta bantuan para pemimpin dalam gereja kita, tempat di mana kita melayani, para gembala kul, atau juga mungkin konselor dalam pernikahan atau dalam rumah tangga. Nah, ada satu quotes yang di sini dikatakan bahwa yang namanya sebagai pohon itu, ya, namanya pohon itu ranting. Kalau kita lihat ya, satu pohon itu pasti rantingnya akan bertumbuh ke arah yang berbeda-beda. Ya, saya nggak pernah ngelihat pohon yang rantingnya itu satu arah, ya, ke kiri atau ke kanan, nggak pernah. Pasti berbeda-beda. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tetapi yang harus kita ingat baik-baik, ya, rumah tangga seperti itu juga. Kadangkala ada yang ke sini, ada yang ke sana, ya, caranya begini, caranya begitu, modelnya begini, model begitu. Tetapi yang harus kita ingat baik-baik bahwa pohon dengan rantingnya yang arahnya berbeda-beda itu, mereka punya satu akar, ya, satu pangkal, yaitu apa? Akar yang menancap kepada tanah. Demikian juga dengan kita, kembali lagi kepada fondasi kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menguatkan, yang menopang, yang menuntun kita berjalan dalam menghadapi segala sesuatu dalam rumah tangga kita.
Baik Bapak Ibu Saudara semua, membangun rumah tangga untuk menghadapi badai ini, yang tahan badai ini memang bukanlah pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam 1 hari atau 1 minggu gitu ya, atau 1 minggu. Tetapi ini adalah investasi di mana kita memberikan waktu kita, di mana kita memberikan komitmen kita, doa-doa kita. Dan dari sinilah kita membangun rumah tangga kita. Namanya rumah tangga. Tangga itu kan step by step ya, selevel demi selevel demi selevel. Ya demikian kita membangun rumah tangga kita. Memang belum tentu langsung sempurna, langsung oke, langsung bagus. Tetapi kalau kita tidak memulai dari awal, dari bawah, maka semuanya itu nggak akan mungkin terjadi. Nah pada waktu kita komitmen untuk membangun rumah tangga kita didasarkan atas kebenaran firman Tuhan, ya maka kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup menolong kita, sanggup mengubahkan rumah tangga kita, dan kita berjalan dalam rencananya yang indah. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk membangun rumah tangga kami berdasarkan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti rumah yang dibangun di atas batu, demikian rumah tangga kami bangun di atas kebenaran firman-Mu. Bapa, ajar kami untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengkomunikasikan dengan baik Tuhan. Sehingga pada waktu badai datang menghantam rumah tangga kami ingat bahwa kami tidak pernah sendirian, tetapi Engkau selalu ada memegang kami. Dan Engkau yang akan menuntun kami keluar dari setiap badai kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kali badai dalam rumah tangga kami boleh menjadi kesaksian bagaimana nama Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan. Sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat, mereka akan datang kepada nama Tuhan Yesus Kristus karena mereka melihat bagaimana cara kami melewati badai dalam rumah tangga kami. Terima kasih, materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Setelah ini kami akan siap berjalan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charles Jeremia yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rore Montanujaya MSC. Ibadah Raya hari Minggu 11 Januari 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB St. Moritz pukul 9 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 15, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7.
Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor account 063338222 atas nama GBI PRJ. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan dan mereka kadang simpan sendiri, tidak tahu mau kasih ke siapa, tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Mereka simpan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Give it to Jesus. Kasih kepada Yesus dan biarkan dia mengangkat kita. Kita kolaps, kita jatuh, kita ada di lembah yang paling dalam. Tapi kemudian kuasa yang dahsyat itu menghidupkan Anda kembali. Cancer Ministry present Make the best of a difficult situations. Memanfaatkan situasi sulit sebaik mungkin. Bersama Pastor Jacqueline Selose dan kesaksian dari Andika Hartawan, Lymphoma Survivor. Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 10.30. Bertempat di Ruang Safir, Integrity Convention Center, Mall MJK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Krista Thalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini
merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.